Tata surya, rumah kita di luar angkasa. Kita hidup di bagian Bima Sakti yang tenang dan damai. Rumah kita tata surya, formasi berusia 4,5 miliar tahun. Tata surya mengelilingi pusat galaksi dengan kecepatan 200.000 km per jam dan mengelilinginya setiap 250 juta tahun sekali. Matahari berada di pusat tata surya, ia mengorbit oleh 8 planet dan triliunan asteroid dan komet, serta beberapa planet katai. Dari 8 planet terbagi menjadi 4 planet seperti milik kita, yaitu Bumi, Merkurius, Venus, dan Mars, serta 4 raksasa gas, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terkecil dan teringan di antara semua planet. 1 tahun Merkurius lebih pendek dari 1 hari Merkurius, yang menyebabkan fluktuasi suhu yang sangat besar. Merkurius tidak memiliki atmosfer atau bulan. Venus objek paling terang di tata surya, dan sejauh ini merupakan planet terpanas dengan tekanan atmosfer yang 92 kali lebih tinggi dibandingkan di Bumi. Efek rumah kaca yang tidak terkendali, artinya Venus tidak pernah menyebut suhu di bawah 437 derajat Celcius. Venus juga tidak memiliki bulan. Bumi satu-satunya planet yang memiliki suhu yang moderat untuk memungkinkan kelebihan air cair. Selain itu, sejauh ini tempat tersebut merupakan satu-satunya tempat di mana kehidupan diketahui ada. Bumi memiliki 1 bulan. Mars adalah planet terkecil kedua di tata surya dan hampir tidak cukup besar untuk mempertahankan atmosfer yang sangat tipis. Olympus Mons adalah gunung terbesar di tata surya, lebih dari 3 kali tinggi Gunung Everest. Mars memiliki 2 bulan kecil. Jupiter adalah planet terbesar dan paling masif di tata surya. Ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, dan merupakan arena terjadinya badai terbesar dan terkuat yang kita ketahui. Badai terbesarnya bintik merah yang berukuran sangat besar, berukuran 3 kali lebih besar dari Bumi. Jupiter memiliki 67 bulan. Saturnus adalah planet terbesar kedua dengan kepadatan terkecil di antara semua planet. Jika Anda memiliki bak mandi yang cukup besar, Saturnus akan mengapung dan berenang di dalamnya. Saturnus juga dikenal dengan sistem cincinnya yang luas dan sangat terlihat. Ia memiliki 62 bulan. Uranus planet terbesar ketiga, salah satu yang terdingin dan terkecil dari semua raksasa gas. Keistimewaan Uranus adalah sumbu rotasinya unik yang miring ke samping. Berbeda dengan 7 planet lainnya, Uranus memiliki 27 bulan. Neptunus adalah planet terakhir di tata surya dan mirip dengan Uranus. Jaraknya yang sangat jauh dari matahari. 1 tahun Neptunus sama dengan 164 tahun Bumi. Kecepatan angin tertinggi yang pernah diukur terjadi saat badai di Neptunus dengan kecepatan 2100 km per jam. Neptunus memiliki 14 bulan. Jika membandingkan ukuran semua planet, perbedaan di antara mereka menjadi semakin jelas. Jupiter adalah bosnya dalam ukuran dan berat. Bahkan ukuran Merkurius lebih kecil dari salah satu bulan Jupiter, yaitu Ganymede. Jupiter sangat besar, ia mengandung 70% berat semua planet lain dan berdampak besar terhadap lingkungannya. Beruntung bagi Bumi, Jupiter menampung sebagian besar asteroid besar dan berbahaya yang dapat memusnahkan kehidupan Bumi. Tapi bahkan Jupiter pun tergolong katai atau kecil jika kita bandingkan dengan bintang kita, yakni Matahari. Menyebutnya masif tidak adil bagi Matahari, karena bocah nakal ini membentuk 99,86% massa di tata surya kita. Matahari terdiri dari hidrogen dan helium, kurang dari 2% terdiri dari oksigen atau besi. Pada intinya, matahari memadukan 620 juta ton hidrogen setiap detik dan menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan umat manusia selama bertahun-tahun. Namun tidak hanya 8 planet yang mengorbit matahari kita, triliunan asteroid dan komet juga mengelilinginya. Sebagian besar terkonsentrasi di 2 sabuk, yaitu sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, dan sabuk Kuiper di tepi tata surya. Sabuk ini adalah rumah bagi benda-benda yang tak terhitung jumlahnya, ada yang sebesar partikel debu, ada pula yang sebesar planet katai. Objek paling terkenal di sabuk asteroid adalah Ceres. Objek paling terkenal di sabuk Kuiper adalah Pluto,
Makemake, dan Haumea. Biasanya, kita menggambarkan sabuk asteroid sebagai kumpulan benda padat yang terus-menerus bertabrakan. Namun kenyataannya, asteroid-asteroid tersebut tersebar di wilayah yang sangat luas sehingga sulit untuk melihat dua asteroid sekaligus. Meski terdapat miliaran objek di dalamnya, sabuk asteroid merupakan tempat yang cukup kosong, namun tetap saja terjadi tabrakan berulang kali. Masa kedua sabuk juga tidak mengesankan. Sabuk asteroid memiliki massa kurang dari 4% massa bulan kita. Dan sabuk Kuiper berukuran antara 125 dan 110 massa bumi. Suatu hari nanti tata surya akan lenyap. Matahari akan kehabisan bahan bakar dan mati, Merkuri, Venus, dan mungkin bumi juga akan hancur. Di masa depan, dalam 500 juta tahun, suhu akan menjadi semakin panas, hingga suatu saat nanti akan melelehkan kerak bumi. Kemudian, matahari akan tumbuh membesar dan berkembang, lalu menelan bumi, atau setidaknya mengubahnya menjadi lautan lava yang sangat panas. Ketika matahari telah menghabiskan seluruh bahan bakarnya dan kehilangan sebagian besar kekacauannya, matahari akan menyusut menjadi katai putih dan terbakar perlahan selama beberapa miliar tahun ke depan sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Maka paling lambat kehidupan di tata surya sudah tidak akan memungkinkan lagi terjadi. Galaksi Bima Sakti bahkan tidak akan menyadarinya. Salah satu lengannya menjadi lebih gelap dan umat manusia akan lenyap atau meninggalkan tata surya untuk mencari rumah baru.